Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini merupakan memperkenalkan mengenai program P5 yang ada di sekolah kita. Di sini temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Dan topiknya yaitu apotek hidup di sekolahku. Sedangkan untuk proyek kaliannya yaitu budidaya tanaman sayuran di lahan terbatas. Jadi intinya kita nanti akan menanam sayuran memanfaatkan lahan yang ada di halaman sekolah. Terus, apa nilai untuk kalian? Proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bergotong royong dan yang kedua adalah kreatif. Lalu apa CP-nya atau capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya dalam proyek ini yaitu merupakan bentuk pembiasaan dan pembudayaan karakter cinta terhadap lingkungan yang nanti harapannya bertujuan agar peserta didik memiliki gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan di lingkungan sekolah untuk menanam tanaman, khususnya tanaman sayuran. Ada berapa jenis sayuran yang kalian ketahui atau yang sering kalian konsumsi? Yang pertama apa? Sayur bayam. Yang kedua? Kangkung. Yang ketiga? Wortel. Yang keempat? Sawi. Ya, nah itu merupakan atau tanaman sayuran yang bisa ditanam di dalam polybag. Jadi polybag itu adalah menanam sayuran di dalam polybag, yaitu solusi praktis untuk bercocok tanam di lahan sempit, ya, atau area perkotaan. Ya. Misalkan kan kalau di perkotaan, ya rumahnya tidak ada halamannya. Jadi kalau orangnya atau penghuninya suka terhadap tanaman, mereka bisa membuatnya di dalam polybag. Ya. Biasanya terbuat dari paralon air, ya, yang diumpak, ya, yang bertahap, nanti tingkat, karena lahan untuk bertanamnya terbatas. Biasanya di perkotaan suka dibuat untuk menanam tanamannya yaitu dalam polybag. Yang pertama tadi adalah bayam. Bayam cepat panen dan mudah tumbuh. Sayuran bayam ini. Yang kedua, kangkung. Kangkung tidak membutuhkan banyak ruang atau perawatan. Yang ketiga, selada. Selada cocok untuk ditanam di tempat teduh. Jadi yang terkena sinar mataharinya cukup, ya, tidak terlalu panas. Terus sawi bisa ditanam sepanjang tahun, ya. Terus yang terakhir ada pakcoy tumbuh cepat dan bernilai gizi tinggi. Ini adalah sayur buah. Sayur buah berbeda dengan tadi, ya. Ini sayuran buah. Yang pertama adalah cabai. Cabai mudah tumbuh bahkan di ruang kecil. Yang kedua, tomat bisa tumbuh subur dengan dukungan atau penyangga. Yang ketiga, terong membutuhkan polybag besar
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, mentimun, memerlukan yang dapat untuk mendukung pertumbuhannya, sama seperti tadi tomat ya. Dan yang terakhir adalah paprika, cocok untuk polybag dengan media yang kaya nutrisi. Jadi kalau paprika mah terlalu rumit ya. Terus sekarang sayuran umbi. Ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama, wortel, membutuhkan media yang dalam dan gembur. Yang kedua, obak. Dalam obak ini polybagnya harus besar, diperlukan untuk pertumbuhan yang maksimal. Dan yang ketiga adalah kentang, perlu polybag besar juga dan media tanah yang gembur. Terus yang keempat, sayuran herbal. Yang pertama adalah kemangi. Nah, kemangi ini tumbuh subur di polybag kecil. Yang kedua, seledri, cocok untuk tempat teduh. Sama tadi kayak apa? Yang tidak terlalu banyak terkena sinar mataharinya. Yang ketiga, daun bawang. Nah, dalam perawatannya sangat mudah dan cepat tumbuh. Dan yang keempat adalah pertesil. Pertesil ini mudah dirawat dan idealnya untuk polybag kecil, sama kayak kemangi. Terus bagaimana tipsnya nanti? Nah, cara menanam tanaman di polybag itu. Nah, yang pertama yaitu menggunakan media tanaman yang berkualitas. Ya. Contohnya campuran tanah, lalu kompos dan sekam padi yang sangat baik. Yang kedua, lihat ukuran polybagnya, menggunakan polybag besar atau kecil. Dan yang ketiga, penyiraman yang teratur. Jangan terlalu banyak atau basah agar akar tidak membusuk. Yang keempat, pemupukan rutin. Ya. Pemupukan rutin ini biasanya dicampur menggunakan pupuk organik untuk menghasilkan panen yang baik, nanti hasilnya baik. Dan yang kelima, cukup cahaya matahari, jangan terlalu panas, jangan terlalu lembab. Jadi dibutuhkan cahaya matahari yang cukup agar tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Itu ya perkenalan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita. Ya. Program ini dibuat oleh seluruh warga sekolah, termasuk dari mulai kepala, guru, dan siswa. Jadi program ini bukan program perorangan, tapi program ini adalah program sekolah. Jadi seluruh warga sekolah ikut andil di dalamnya. Nah, nanti saya akan ke kelas atau pergi ke pertanian atau gapoktan terdekat. Ada yang tahu gapoktan itu apa? Gapoktan adalah kepanjangan dari gabungan kelompok tani. Nah, nanti kita akan berangkat ke gapoktan terdekat ya. Nah, untuk menambah ilmu kalian mengenai bagaimana cara menanam tanaman sayur agar hasilnya atau kualitasnya bagus ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai pengenalan proyek P5 yang ada di sekolah kita. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali anak-anak sekali lagi kalian datang ke sini untuk mengetahui untuk memperkenalkan semenjak dini bahwasanya apa yang kita makan, apa yang kita olah sebagian besar adalah dari hasil pertanian sebagai makanan pokok. Nah, udah siap lah Hana, tinggal masukkan ke duaan. sok Mana? aya tah ya Istri mana yang tadi siap yang sok kembali sok nih. sok sini ka dieu terus isi ya sok nih. Apa refleksi setelah kalian atau sekolah kita melaksanakan kegiatan P5 kemarin? Kegiatan P5 seru banget. Aku jadi lebih paham cara bekerja sama dengan teman-teman. Saya merasa kegiatan ini membuat saya lebih kreatif dan percaya diri. Bila belajar sambil praktik langsung, rasanya jadi lebih paham. Ternyata gotong royong itu penting banget, apalagi kalau kerja tim. Aku jadi lebih menghargai lingkungan dan banyak cara bertanam dan belajar cara bertanam. Semoga kegiatan P5 berikutnya banyak melakukan teknologi biar lebih modern dan kalau bisa kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan soalnya asik banget. Awalnya sulit tapi setelah mencoba aku bersama tim jadi merasa lebih mampu. Aku bangga dengan apa yang telah dicapai. SDN 1 Cigantang penuh cinta.